Sultan Alip Arslan, pemimpin yang cinta rakyat. Kebesaran bangsa Turki dimulai saat munculnya dinasti Seljuk. Salah satu pemimpinnya yang terkenal adalah Sultan Alip Arslan, salah satu sultan tergagah dan sangat mencintai rakyatnya. Dilahirkan dengan nama Muhammad bin Daud Ja'fari Bek, nama Alip Arslan berarti singa yang gagah berani. Alip Arslan memegang kendali pemerintahan setelah meninggalnya pamannya yang bernama Tughil Bek. Sebagaimana pamannya, Alip Arslan juga dikenal sebagai sosok yang sangat pemberani dan cerdas. Beliau telah mengambil siasat yang sangat jitu dalam penaklukan wilayah-wilayah lain. Dan selama masa pemerintahannya, Alip Arslan berhasil mengatasi perlawanan dari saudara-saudaranya dan menyelesaikan konflik internal yang ada. Beliau juga dikenal sebagai sosok yang senang berjihad di jalan Allah dan gencar menyebarkan agama Islam di berbagai negeri yang berbatasan dengan wilayah kekuasaannya, seperti Armenia dan Romawi. Semangat jihad inilah yang menjadi pendorong utama dilakukannya pembukaan negeri oleh Alip Arslan yang beliau kemas dalam bingkai religius. Biz ne kadar az olursak olalım, bu üzerimdeki beyaz kaftanım kefenim olsun ki damarlarında akan kanın son damlasına kadar. Alip Arslan telah melakukan inspeksi selama 7 tahun di wilayah-wilayah kekuasaannya yang terpencar-pencar sebelum melakukan ekspansi ke wilayah lain. Ketika pemerintahan Seljuk stabil di seluruh wilayah, barulah beliau membuat strategi untuk rencana masa depannya yang panjang, yakni membuka negeri-negeri lain yang berbatasan dengan wilayah kekuasaannya, menaklukkan Khilafah Fatimiyah di Mesir, dan menyatukan dunia Islam di bawah panji Khilafah Abbasiyah yang beraliran Sunni. Maka beliau pun menyiapkan tentara dalam jumlah besar yang bergerak menuju Armenia, Georgia, yang akhirnya berhasil ditaklukkan dan masuk di dalam wilayah kekuasaannya. Pada tahun 462 Hijriah, Alip Arslan melakukan penyerbuan ke Syam bagian utara dan mengepung negeri Muradisa di Aleppo, sebuah negeri yang didirikan oleh Saleh bin Muradas yang beraliran Syiah. Beliau memaksa pemimpin pemerintahan ini untuk kembali mengakui pemerintahan Khilafah Abbasiyah dan tidak lagi menginduk pada pemerintahan Fatimiyah Ubaidiyah. Kemudian beliau mengirim komandan perangnya Atanzas bin Auf untuk melakukan penyerbuan ke wilayah selatan Syam dan berhasil mencaplok Ramallah dan Baitul Maqdis dari tangan pemerintahan Fatimiyah. Namun belum mampu menguasai Puhalan yang dianggap sebagai pintu masuk ke Mesir. Dengan demikian orang-orang Seljuk memiliki kedekatan dengan basis Khalifah Abbasiyah dan Sultan Seljuk di dalam Baitul Maqdis. Penaklukan yang dilakukan oleh Alip Arslan ini telah membuat marah Kaisar Romawi, Romanus Diogenes, hingga pasukan Kaisar berkali-kali terlibat perang dengan pasukan Seljuk. Di antara peperangan yang paling penting adalah Perang Manzikar yang terjadi pada 26 Agustus 1071 Masehi. Pasukan Romawi Timur yang dipimpin sendiri Kaisar Romanus Diogenes, sedangkan pasukan Seljuk di bawah komando Sultan Alip Arslan. Pertempuran itu memainkan peran penting dalam melemahkan Kekaisaran Romawi Timur
dan jatuhnya Anatolia ke tangan Kesultanan Seljuk. Pasukan yang dipersiapkan oleh Kaisar Romanus berjumlah mencapai 200.000 pasukan melawan pasukan Muslim yang hanya berjumlah 20.000 pasukan. Di sepanjang perjalanan menuju Syam, pasukan Romanus dengan mudah menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di Irak dan Khurasan, dan mereka berusaha mengambil alih kembali Syam dari tangan kaum muslimin. Maka mereka dihadang oleh Sultan Alip Arslan yang saat itu memimpin pasukan sekitar 20 ribuan di sebuah tempat yang disebut dengan Zahwa. Sultan Alip Arslan merasa ketakutan ketika melihat jumlah pasukan Romawi yang sedemikian banyak. Ketika melihat hal ini, maka seorang faqih yang bernama Abu Nasr Muhammad bin Abdul Malik Al-Bukhari menasihati agar waktu perang ditetapkan pada hari Jumat setelah matahari tergelincir, tatkala para khatib sedang mendoakan kemenangan kaum mujahidin. Saat tiba waktunya dan kedua pasukan saling berhadapan, maka Sultan turun dari kudanya dan bersujud kepada Allah dengan meletakkan wajahnya ke tanah. Kemudian beliau berdoa agar Allah memberikan kemenangan. Maka Allah turunkan kemenangan pada kaum muslimin dan memberikan karunia-Nya yang besar. Kaum muslimin mampu membunuh sedemikian banyak tentara Romawi, dan kaisar mereka ditawan oleh seorang pemuda yang berasal dari Romawi. Ketika kaisar berada di hadapan Sultan Alip Arslan, maka beliau memukul kaisar dengan 3 pukulan tangan sambil mengatakan, "Jika aku menjadi tawananmu, apa yang akan kau lakukan terhadapku?" Romanus berkata, "Pasti semua yang buruk-buruk." "Lalu apa yang aku perbuat menurut sangkaanmu?" Romanus menjawab, "Mungkin kau akan membunuhku dan kau giring aku di negerimu, atau mengampuniku dan mengambil tebusan dariku dan mengembalikan aku ke negeriku." Mendengar jawaban Romanus, Sultan lalu berkata, "Tak ada yang aku inginkan kecuali mengambil tebusan darimu." Maka Romanus menebus dirinya dengan jumlah 150.000 dinar. Kemudian berdiri di depan Sultan dan memberi minum kepada Sultan sambil mencium tanah di depan Sultan. Kaisar kemudian mencium tanah ke arah di mana Khalifah berada sebagai rasa hormat. Sultan sendiri memberikan kepadanya 1.000 dinar sebagai perbekalan untuk pulang dan mengirim beberapa komandan pasukan untuk menjaganya hingga dia selamat sampai ke negerinya. Tentara yang mengantarnya membawa panji-panji yang bertuliskan "La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah". Kemenangan Alip Arslan dengan tentaranya yang hanya berjumlah sekitar 20 ribuan melawan tentara Romawi yang berjumlah sekitar 200.000 personil merupakan peristiwa yang sangat spektakuler dan merupakan titik perubahan penting dalam sejarah Islam. Sebab peristiwa ini telah melemahkan pengaruh Romawi di Asia Kecil yang tak lain adalah wilayah-wilayah strategis Kekaisaran Bizantium. Ini sangat membantu untuk melemahkan dan kemudian menghancurkan Kekaisaran Bizantium secara berangsur-angsur di bawah kekuasaan Khilafah Utsmaniyah. Sultan Alip Arslan wafat pada tanggal 10 Rabiul Awal tahun 456 Hijriah atau 1072 Masehi. Beliau terbunuh di tangan seorang yang membalas dendam bernama Yusuf Al-Khawarizmi dan disemayamkan di kota Marv di samping kuburan ayahnya. Anaknya yang bernama Malik Shah menggantikan posisinya.